Bali tidak boleh menjadi Hong Kong. Kata siapa akan menjadi Hong Kong atau Singapura? Airportnya itu seperti itu. Canggih. Coba kita ke Canggih, mendarat di Canggih. Tidak ada crowded sama sekali. Semua berjalan dengan baik. Teknologinya luar biasa. Ke Hong Kong juga begitu. Jangan biarkan kita bodoh dan hanya jadi penonton. Saya mau tanya orang-orang yang ngomong itu apa sih yang udah dia buat untuk Bali? Karena jangan sampai dikatakan ini bohong-bohong aja, ini nggak mungkin jadi, itu sekedar untuk isu politik. Masa kita mau mengatakan apa yang diucapkan oleh presiden itu hanya omong-omong? Yang iri mereka. Nggak ada jualannya lagi. Mau jual apa? Yang jelas kalau yang satu terpilih nggak jadi itu airport itu. Di dalam Semara Putra dan Edahat Ismail Hitian, Ide Nagung, Inam Sami, para pengelincir puri, sejebak Bali, Ide Cokorda Tabanan, yang masih seperti yang dulu waktu saya tampil ke Puri. Rekan-rekan para wartawan yang beken-beken ini, sebagian wajahnya saya hafal. Saya hari ini mendapat kehormatan hadir di antara para raja sebali dalam rangka mendekati mimpi tiang. Mimpi ini, dulu mimpi kita untuk punya bandara di Buleleng. Karena sejak Tiang Dados Kapolda di Bali, Tiang sudah melihat apa yang akan terjadi di Bali ini jika seandainya pusat itu hanya ada di selatan. Pusat pariwisata, pusat pembangunan, pusat ekonomi, semua di selatan. Bukan karena saya orang Buleleng, bukan. Ini akan membawa masalah yang besar ke depan. Jadi Bali ini kan kita pulaunya kecil. Oleh karena itu harus ada penyeimbangan ini. Gimana menyeimbangkannya? Hanya dengan infrastruktur. Tahun 2009 kita membuat RT RWP yang baru. 2009. Segera setelah Tiang Dados Gubernur, sesuai amanat undang-undang kita membuat itu, dan di situ sudah kita cantumkan di salah satu pasalnya bahwa ada rencana membangun bandara di Bali Utara tahun 2009 sebagai itu wujud awal dari mimpi itu. Dan terus bergulir, mulai dilakukan studi. Dulu ada ahli dari India juga hadir yang membangun bandara New Delhi, Calcutta, Bombay, Mumbai, itu perusahaan besar sekali dari India melakukan studi bersama ahli-ahli kita di mana cocoknya di Bali Utara itu. Akhirnya kesimpulannya hanya di wilayah Kubu Tambahan. Kalau di barat itu pasti tidak bisa Buleleng Barat. Dulu rencananya karena kita punya lahan provinsi di situ 650 hektar, alangkah bagusnya kalau di situ. Karena 650 hektar itu bisa menjadi penyertaan modal kita. Tapi apa? Secara teknologi penerbangan. Jadi yang pertama kalau bikin airport itu tanya dulu ahli penerbangan, bukan tanya yang lain-lain. Visible apa tidak? Ternyata di wilayah barat itu tidak bisa. Kenapa begitu? Arah angin tidak cocok. Bukit-bukit banyak. Makanya di Patas Timur waktu dia masih kecil pernah ada satu pesawat KLM jatuh. Nggak tahu tahun berapa itu, saya lupa, masih kecil sekali. Pernah jatuh itu, ya. Jatuh di sana. Karena nabrak gunung dan
anginnya nggak keruan-keruan. Di situ memang ada satu sekolah penerbangan, Airport Letkol Wisnu namanya, kecil sekali untuk sekolah pilot. Jadi kalau mereka mau belajar, berlatih, itu hanya bisa terbang, take off, manuvernya di atas Banyuwangi. Nggak berani manuver di situ. Nanti kalau turun lagi, ya turun lagi aja di situ. Hanya itu bisa. Dan pesawat kecil. Nah sekarang kalau pesawat berbadan besar, Boeing 737 atau Airbus yang besar itu, bagaimana? Nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah di Kubu Tambahan. Di punggungnya Pulau Bali. Di situ ada dua waktu itu perusahaan yang mensurvei berikutnya, yaitu satu Bibu, satu lagi PT Pembari. PT Pembari itu mengincar lahan adat desa Kubu Tambahan yang kosong itu 450 hektar kira. Memang sih berbukit-bukit, ada lembah dan sebagainya. Tapi itu di tengah-tengah desa, saya sudah bilang tidak mungkin di situ. Pura Penegil Dharma itu bisa digusur itu. Tidak mungkin. Dan itu adalah tanah adat. Ya kita tahu. Nanti ya kalau enteng ini adatnya ini. Kalau goyang-goyang, ya susah itu. Gimana airport ada di situ? Dan itu secara peraturan membangun airport tidak boleh dipakai. Nah ini kita dulu harus pelajari dulu peraturannya, pelajari dulu teknologinya, baru kita bicara yang lain. Urusan ekonomi, budaya, dan lain-lain. Jadi ini setelah di satu lagi PT Bibu. Sejak awal mereka sudah melihat karena mereka mempekerjakan ahli-ahli penerbangan dari kinetik ya, kinesis dari Kanada. Mereka sudah melakukan studi itu. Yang paling layak adalah di laut. Tapi ada beberapa airport di dunia yang di laut. Kansai, mana lagi tuh? Di atas laut. Gagal. Saya bilang sama mereka itu contohnya gagal itu. Gimana itu? Mereka mengatakan kepada dia bagaimana secara teknologi mereka sudah punya teknologi mengatasi masalah itu. Karena ini di atas laut kan, jangan sampai landasannya goyang-goyang kan sesuai gelombang. Apa yang akan terjadi? Nah, mereka sudah punya teknologi dan dijelaskan rinci. Yang kan tidak mau terima begitu saja. Itu soal teknis. Berikutnya lagi, duitnya dari mana? Waktu itu, Duta Besar Kanada sudah ketemu dia. Bank Exim Kanada sudah ketemu. Siap untuk membiayai itu dengan prinsip KPBU. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi tetap menyertakan pemerintah kita, tidak boleh kita lepas ini. Jangan sampai 100% kita kasih swasta, tidak bisa. Karena airport itu adalah infrastruktur strategis, menyangkut pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tidak bisa 100% bisnis, tidak bisa. Ada aspek-aspek strategis lain yang harus kita pertimbangkan. Tuh. Dan waktu itu, tapi karena kelamaan prosesnya, campur aduk urusan politik, berlarut-larut, larilah dia. Gak sanggup dia, berlama-lama. Saya dengar sudah ada lagi. Terpaksa kita harus mencari lagi partner baru. Dan saya dengar kemarin waktu ke Beijing, bacanya Beijing, kita tulisannya kan Beijing.
Kalau yang bisa bahasa Cina pasti bacanya Peicing. Pei artinya utara, Qing artinya istana. Istana utara. Kaisar itu dulu memang sangat hebat. Jadi kalau musim dingin dia di selatan, namanya Nanqing. Nan artinya selatan, Qing artinya bahasa Hokkiannya Nanking. Dulu kita baca Peking. Itu dialeknya Hokkian, bukan Mandarin. Ya, tapi artinya sama. Artinya. Presiden kemarin begitu selesai dilantik, berjalan ke sana, Pak Iwan ikut, beliau juga ikut, dan katanya sudah ada kesepakatan dari BUMN-nya Tiongkok untuk ikut membiayai airport ini. Mereka punya yang namanya Asia Infrastructure Investment Bank, saingan dari World Bank dan IMF. Duitnya lebih banyak dari World Bank, lebih banyak. Saya tahu itu karena waktu mendeklar berdirinya bank itu, kebetulan saya sedang berada di Pulau Hainan. Xi Jinping mengumumkan hal itu, berdirinya bank itu. Seperti itu. Jadi saya optimis, apalagi setelah Bapak Presiden mengatakan saya punya komitmen akan mendirikan North Bali International Airport. Memang ada kata-kata beliau, saya ingin membangun New Singapore and New Hong Kong. Inilah yang kemudian digoreng oleh orang-orang yang syirik. Bali tidak boleh menjadi Hong Kong. Kata siapa akan menjadi Hong Kong atau Singapura? Airportnya itu seperti itu. Canggih. Coba kita ke Canggih, mendarat di Canggih. Tidak ada crowded sama sekali. Semua berjalan dengan baik. Teknologinya luar biasa. Ke Hong Kong juga begitu. Mungkin orang yang ngomong-ngomong itu pasti belum pernah pergi ke Singapura dan belum pernah pergi ke Hong Kong. Saya anjurkan sisihkan uangnya sedikit untuk jalan-jalan ke sana. Biar terbuka sedikit pikirannya gitu loh. Jangan seperti katak di bawah tempurung, merasa paling hebat sendiri dan benar sendiri. Itu satu. Terus yang kedua, saya cuma mau menjawab itu aja nih wartawan ya. Ada yang bilang nanti orang Bali jadi penonton. Itu kan maunya orang-orang borjuis, orang-orang berduit, orang-orang bisnis. Kita akan disedot terus. Kata siapa? Kalau sudah tahu tadi apa yang dipaparkan oleh Gouka Karsana, seperti itu bisnis yang akan ada, mari kita persiapkan orangnya. Mulai hari ini. Jangan bengong. Ya kalau bengong apa jadi penonton? Terserah kita. Persiapkan dong diri kita. Jangan biarkan orang lain yang ambil. Pekerjaan-pekerjaan itu bukan cuma pekerjaan kuli itu. Coba, siapa yang akan ngurus masalah keuangan, masalah storage, masalah segala macam itu. Bisnis itu. Masa kita orang Bali tidak ada yang bisa? Kalau dididik untuk itu. Saya yakin kita orang Bali pintar-pintar kok. Dan ada satu modal kita terkenal jujur. Terkenal jujur. Masa kita nggak bisa mengelola itu? Segala hal itu. Mari kita dengar baik-baik. Mereka punya rencana apa? Perlu manusia seperti apa? Kita persiapkan manusia itu. Daripada anak-anak kita nganggur nggak keluar, pergi kemana-mana nyari kerja. Kita persiapkan mereka buat sekolah. Begitu groundbreaking, buka SMK penerbangan. Itu buka politeknik yang berhubungan dengan teknologi yang ada itu.
Kalau kita diem, bengong, ya betul hanya jadi penonton. Bangga dengan diri sendiri terus. Nah, saya kan orang Bali duat, saya ya jadi penonton. Kalau nggak ikut kerja, mari kita ikut kerja. Kenapa saya bersemangat? Padahal usia saya sudah 74 tahun, paling-paling tinggal berapa lama lagi dipanggil di desa yang dewasa. Karena saya ingin melihat itu. Orang Bali tidak boleh jadi penonton. Kita harus menikmati itu. Bali itu bukan Bali untuk pariwisata. Pariwisata itu untuk Bali. Untuk kita. Bukan kita jual Bali. Bukan. Mereka datang ke sini bawa duit, bawa ahli teknologi, kita pelajari, kita ambil duitnya, kan begitu. Harus begitu. Ini mindset kita harus kita rubah. Jangan biarkan kita bodoh dan hanya jadi penonton. Nggak boleh. Itu karena hanya kerjaannya orang-orang hebat, katanya kan begitu tuh, dan orang percaya. Ya itu kalau kita diam dan kita malas belajar dan malas bekerja. Ya puasanya kalau jadi satpam, petantang petenteng sana sini jadi satpam aja sudah senang. Padahal cuma seberapa. Jadi kuli, jangan mau jadi kuli. Kita yang ngatur itu. Jadi yang terus terang saja. Mudah-mudahan sekali lagi ini jadi. Dan kita memang harus berusaha mengambil semua pekerjaan itu. Kalau kita nggak mau yang bagian ngangkat-ngangkat batu, bagaimana caranya mengatur orang yang ngangkat batu itu? Kan begitu. Harus begitu. Kita mandornya, orang yang kerja. Untuk jadi mandor harus pinter. Ada ilmunya jadi mandor itu. Anggap kita nggak mau ngangkat-ngangkat itu kan, karena kita udah nggak bisa lah, tenaga kita, anak-anak muda kita kan sekarang manja-manja nih. Udah nggak bisa. Ngangkat batu, yang begitu-begitu udah nggak bisa. Serahkan aja orang dari mana-mana ngangkat, kita yang ngatur dia. Tapi untuk itu harus punya ilmu. Bagi yang begitu ya yang bodoh-bodoh itu. Makanya saya bilang begitu groundbreaking, mudah-mudahan segera. Tadinya sih maunya saya sebelum pilkada. Tapi kan tinggal berapa hari lagi. Karena jangan sampai dikatakan ini bohong-bohong aja, ini nggak mungkin jadi, itu sekedar untuk isu politik. Waduh, masa kita mau mengatakan apa yang diucapkan oleh presiden itu hanya omong-omong? Kan tidak mungkin. Gak mungkin. Makanya saya pengen cepat-cepat jadi. Cepat-cepat minimal groundbreaking. Apalagi isunya di luar coba. Yang skeptis. Yang iri. Iri mereka. Gak ada jualannya lagi. Mau jual apa? Yang jelas kalau yang satu terpilih nggak jadi itu airport itu. Maaf ya, bukan nggak boleh kampanye katanya, saya nggak kampanye. Ya kita persoalan ini kalau kita bicara bandara, yang mana yang mungkin jadi? Kan begitu. Ini pilihan logis saja. Kira-kira begitu. Teman-teman wartawan kan tahu tuh, apalagi coba bicara orang coba. Saya kan nggak baca semua medsos itu, macam-macam ceritanya. Oh biar Pak Mangku getol karena dia punya tanah di situ. Ngawur aja.
Bukan begitu persoalannya ini. Ya, tapi kan kita suka juga makan gorengan itu. Itu persoalannya. Saya mau tanya orang-orang yang ngomong itu apa sih yang udah dia buat untuk Bali? Apa coba yang pernah dibuat untuk Bali? Asal ngomong aja seenak. Itu, apalagi coba ngomong apa lagi orang? Saya nggak semua saya dengar karena banyak disembunyikan dari saya. Mereka tahu tapi nggak diomongin sama saya, takut saya marah. Saya nggak marah, dulu mau dipenggal aja leher saya nggak marah kok. Biasa aja, memang begitulah resiko jadi pemimpin itu. Ada yang suka, ada yang nggak suka, macam-macam. Yang untung suka, yang nggak diuntungkan marah dia, pasti itu. Saya kira beliau-beliau juga, para pengelisir Puri juga kan begitu. Ada yang suka, ada yang nggak suka, yang nggak suka macam-macam. Nah, itulah seperti saya juga jadi gubernur ya seperti itu. Tapi selama lebih banyak yang suka dan hati kita tulus, ikhlas, go ahead, jalan terus. Mudah-mudahan sukses. Ampura nih agak emosional sedikit. Soalnya nggak disangkanya mentang-mentang sudah tua umur 74, kalau duel 5 menit belum tentu saya kalah. 5 menit loh ya, jangan setengah jam apa saya habis. Kalau 5 menit bisa KO kamu, jangan macam-macam. 5 menit nih, 5 menit, jangan jauh-jauh. Bangsa 1-2 jurus lah. Ya. Masih bisa ini peninggalan zaman dulu, kita biasa masih kecil sudah belajar itu silat itu. Zaman dulu itu segala macam lah. Enak aja. Jadi saya yakin ini jadi. Saya sangat yakin ini jadi. Artinya yang akan ngasih duit ada. Terus saya juga pernah tanya, kalau investasi segitu kapan kembalinya? Caranya bagaimana supaya kembali? Kan orang mengeluarkan uang nih, triliunan. Sampai segitu saya tanya. Jadi itu tidak semata-mata hanya untuk penumpang. Kalau penumpang 1 tahun hanya bisa untuk sementara, untuk Buleleng, wilayah sana, Karangasem, dan sekitarnya, hanya 3 juta. Hitung-hitungannya hanya 3 juta. Setahun. Kapan kembalinya duitnya puluhan triliun? Kalau 10 juta, break even point-nya itu 20 tahun. Iya kan? Baru 20 tahun. Kalau 10 juta, lah ini 3 juta. Terus bagaimana logikanya Anda berani investasi segitu? Ya maaf, saya kalau nanya investor begitu, sampai tekniknya segala macam. Terus Anda jangan ngomong gede doang, nanti tahu-tahu cuma tengah jalan baru sebentar nggak jadi. Saya sudah bicara ke rakyat, tahu-tahu nggak jadi. Seperti kemarin ada yang bilang akan ada filantropi mau ngasih duit kita triliunan katanya untuk membiayai pembangunan di Bali. Filantropi mana yang mau ngasih duit triliunan? Coba tanya, siapa itu? Ngawur. Filantropi siapa sih mau ngasih duit kita triliun? Untuk membiayai pembangunan di Bali katanya. Kan ngomong kosong. Ada nggak yang bertanya itu? Kan nggak ada, kecuali saya. Karena saya tahu itu bohong. Bohong itu. Kalian tahu kan siapa yang ngomong kan? Inisial Pak. Hah? Inisialnya Pak. 01 atau 02? Nah ya, itu bohong.
Itu. Ini terpaksa saya harus ngomong lagi mana yang bohong, mana yang bukan. Biar rakyat kita masih ngerti. Ada yang bilang sekarang kasih hibah. Maaf nih, kasih hibah 1 M. Baru bayar 200 juta. Karena gimana nanti kalau saya terpilih lagi, saya akan segera cairkan. Itu juga bohong itu. Mana mungkin APBD tidak bisa begitu. APBD itu kalau sudah habis tutup buku tahun ini, tutup dia. Nggak ada lagi itu berikutnya. Jangan mau dibohongi. Itu bohong itu, ini wartawan biar ngerti. Bohong itu. Kalau dijanji, apalagi di kampungmu ada yang janji begitu. Ada itu janjinya begitu. Kasih dulu ini, nanti begitu saya menang katanya, baru saya cairkan semuanya. Bohong itu, mana bisa sistem APBD kita tidak bisa begitu. Maka saya bilang ngelola duit negara 1 rupiah pun ribet. Jangan anggap gampang. Kalau duit perusahaan kita sendiri, kita yang punya mungkin bisa. Uang negara, dan jadi ada calon bupati di sini. Hati-hati juga kalau duit, kalau Astungkare terpilih, hati-hati itu dengan 1 rupiah itu. Gak bisa begitu. Putus dia. Tahun ini tanggal 27 Desember itu tutup buku. Tahun 2025 itu tahun anggaran baru yang sudah disusun. Tahun 2025. Penyusunannya mulai bulan April tahun ini untuk tahun 2025. Jadi tidak mungkin ada itu, bohong. Saya lihat banyak katanya janji begitu-begitu. Maaf, ini jadi ajang sedikit, mumpung saya dikasih bicara dan banyak wartawan soalnya. Sekalian saya titip, pinter-pinter dikit lah. Jangan terlalu gampang dibodohi seperti itu. Ampun, segitu dari saya. Jadi mudah-mudahan ini tadi sudah dijelaskan bisnisnya apa saja kira-kira. Persoalannya jangan mau jadi penonton. Tidak boleh mengganggu. Kenapa di laut? Nah, ini saya kasih contoh dikit. Supaya tidak ada membongkar atau memindahkan desa. Tidak memindahkan situs-situs bersejarah, agama, adat, dan sebagainya. Kedua, tidak ada polusi suara. Polusi suara itu polusi itu. Saking gedenya dulu pesawat, wang, mengganggu. Karena itu di laut, manuvernya di atas laut. Mendarat. Terus mereka juga janji untuk menghasilkan listrik sendiri dari arus bawah laut. Tidak ngambil dari listrik. Mereka akan listrik mandiri. Mereka juga akan menghasilkan air minum sendiri, air bersih, airport itu. Dengan mensalinasi ya, salinasi. Desalinasi apa salinasi? Dengan mengubah air laut itu menjadi air tawar. Jadi itu akan menjadi green airport di sini. Airport dengan prinsip ekonomi hijau. Kira-kira begitu. Itu kelebihan di samping keindahan tadi dan sebagainya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ini sekaligus saya promosi Bibu, padahal saya bukan pegawainya Bibu. Dan saya tidak pernah dapat honor 1 sen pun dari Bibu. Mereka minta rekomendasi Samsung, saya tekan hari itu juga. Nggak ada tawar-tawar ini itu ini, tapi saya minta dipresentasikan dulu secara menyeluruh tentang apa yang akan mereka buat. Tidak akan merusak Bali, tidak akan merusak Bali, malah akan sangat menguntungkan Bali. Thank you very much. Om Santi, Santi, Santi.